di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Bukan aku, tetapi Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, tetapi siapakah seorang Kristen? Saya menjawab, setiap orang yang percaya dalam satu hati bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias Anak Allah, bertobat dari dosa dan menaatinya dalam segala hal. Slogan "Not I, but Christ" digaungkan Alexander Campbell tahun 1857, ketika orang Kristen hanya hidup memenuhi legalitas keagamaan, padahal seharusnya orang Kristen adalah cerminan Kristus. Apa yang ditulis oleh Paulus di pasal 2 ayat 19 sampai 20 tidak boleh dipahami lepas dari konteksnya. Ini merupakan respons terhadap situasi konkret di tengah-tengah jemaat. Ada gaya hidup tertentu yang tidak sejalan dengan Injil. Kemunafikan adalah salah satunya. Pasal 2 ayat 11 sampai 14. Seorang yang munafik bertindak tidak selaras dengan apa yang dia yakini sebagai kebenaran. Gaya hidup bukan aku tetapi Kristus menjadi ciri bahwa Kristus hidup di dalam dirinya. Hal itu diuraikan demikian. 1. Bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ayat 19. Ketika seorang menjadi Kristen sejati, dimulai dari kelahiran barunya, maka ia memiliki gaya hidup bukan aku, yang berarti, pertama, aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat. Artinya, ia mati terhadap semua pengharapan dan keselamatan dengan melakukan cara itu. Ia tidak dapat dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat dan tidak mau lagi berada di bawah perhambaannya. Kedua, aku hidup untuk Allah. Namun jauh dari pemikiran untuk meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Sebaliknya, ia mati untuk hukum Taurat supaya ia dapat hidup untuk Allah. Ajaran Injil yang ia pegang bukannya memperlemah kewajiban tugas untuk ia kerjakan, melainkan malah lebih menguatkan dan meneguhkan tugas itu. Itulah sebabnya, walaupun ia telah mati untuk hukum Taurat, namun itu hanyalah supaya ia dapat menjalani hidup baru dan hidup yang lebih baik untuk Allah. Ketiga, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ini menunjukkan pada seorang yang telah mengalami operasi salib Kristus di dalam dirinya. Dia telah disalibkan, namun ia hidup. Yang disalibkan dengan Kristus adalah manusia lama dengan segala keinginannya. Bandingkan Roma 6 ayat 6. Namun manusia baru itu hidup. Ia mati terhadap dunia ini dan mati terhadap hukum Taurat. Namun ia hidup untuk Allah. Sikap manusia yang lama dan manusia baru diuraikan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 23. 2. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ayat 20. Setelah seseorang menerima Kristus, maka ia memiliki gaya hidup Kristus. Pertama, Kristus yang hidup di dalam aku. Keadaan seperti ini berasal dari persekutuan rohani dengan Kristus. Ketika Kristus menempati hati seseorang, maka ia memiliki persekutuan yang intim dengannya. Bandingkan Wahyu 3 ayat 20. Selanjutnya, kebersamaannya dengan Kristus membawa ia hidup semakin menyerupai Kristus. Kedua, hidup oleh iman dalam Anak Allah. Walaupun ia hidup di dalam daging, namun ia tidak hidup menurut daging. Perhatikanlah, orang-orang yang memiliki iman yang sejati akan hidup oleh iman itu. Istilah Yunani pistis
sebagai kata benda dan pisteos sebagai kata kerja menyampaikan dua aspek, yaitu kita menaruh kepercayaan kita dalam kepercayaan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya seluruh kebenaran Allah yang terdapat di dalam Alkitab. Ketiga, hidup oleh kasih karunia. Ya, hidup dalam menjalankan kasih karunia. Keselamatan yang telah diterimanya oleh iman merupakan pemberian Allah secara cuma-cuma. Karena itu, setelah seseorang menerima kasih karunia yang besar melalui pengorbanan Kristus, maka ia hidup dalam ucapan syukur yang besar kepada Allah dari waktu ke waktu. Orang yang hidup dalam kasih karunia mengabdi hanya kepada Kristus dan kehendaknya, bukan sebagai beban, melainkan karena rasa syukurnya. Sahabat Iktus, kehidupan Kristen kita tidak dibangun di atas dasar legalitas keagamaan dengan menjalankan segala peraturan Kristen sebagai beban, melainkan dimulai dari pembaharuan dalam Kristus yang kita alami. Maka kita hidup dalam kasih karunia untuk melakukan apa yang baik sebagaimana Kristus telah melakukannya. Semakin erat persekutuan kita dengan Kristus, semakin nyata Kristus hidup di dalam kita. Hidup dalam kasih karunia tidak berarti saya hidup seenaknya saja sebagai orang yang telah diselamatkan. Seharusnya hidup keagamaan saya lebih baik daripada orang yang belum menerima kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Karena kehidupan saya telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal, maka saya seharusnya memiliki kualitas hidup seperti Kristus. Melalui diri saya, orang lain dapat melihat dan mengenal siapa Kristus, bahkan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya telah menyalipkan kehidupan lama saya dengan segala keinginannya? Apakah hidup saya semakin serupa dengan Kristus? Apa yang menjadi tujuan hidup saya? Apakah untuk menyenangkan diri saya sendiri atau menyenangkan hati Tuhan? Tuhan Yesus, hidup saya bukanlah milik saya sendiri, karena hidup saya telah ditebus oleh darah-Mu yang mahal melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Hidup saya sepenuhnya hanya untuk menyenangkan hati-Mu dengan cara hidup menurut kehendak-Mu. Saya tidak mau mempermainkan kehidupan dalam kasih karunia, melainkan saya mau menjadi Kristen sejati yang mencerminkan kehidupan-Mu, sehingga orang lain dapat melihat Engkau hidup di dalam diri saya. Amin. Berkata tidak untuk keinginanku sendiri, berkata ya terhadap kehendak Kristus. Kristus ada di